Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Saudaraku seiman, kita melanjutkan kajian kita yaitu Sahih al-Bukhari dengan merujuk syarahnya kepada kitab Fathul Bari dan kitab yang lainnya tentunya. Kita masuk ke bab yang ke-19 dalam Kitabul Iman. Bab idza lam yakun al-islamu 'ala al-haqiqah wa kana 'ala al-istislam aw al-khawf min al-qatl. Wa qawlihi ta'ala qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Fa idza kana 'ala al-haqiqah fa huwa 'ala qawlihi jalla dzikruh inna ad-dina 'indallahi al-islam. Bab apabila Islam itu maknanya tidak sesuai dengan hakikatnya, akan tetapi maknanya sebatas istislam, ya, menyerah, atau karena takut untuk dibunuh. Berdasarkan firman Allah dalam surat Al-Hujurat, qalatil a'rabu amanna, berkata orang Arab Badui itu, kami beriman. Qul lam tu'minu, katakan kamu tidak beriman. Ya, walakin qulu aslamna, kalian belum beriman akan tetapi katakan kami Islam. Ya, walamma yadkhulul imanu fi qulubikum, karena hakikat iman belumlah masuk ke dalam hati kalian. Fa idza kana 'alal haqiqah, namun apabila makna Islam itu secara hakikat, fa huwa 'ala qawlihi, maka ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, inna ad-dina 'indallahi al-islam, sesungguhnya agama di sisi Allah hanyalah Islam. Di sini Al-Imam Al-Bukhari, saudaraku seiman, azani Allah wa yakum, ingin membedakan makna Islam secara hakikat bahasa dengan makna Islam secara hakikat syariat. Ya, karena ya hakikat itu ada 3 macam. Hakikat bahasa, hakikat syariat, dan hakikat urf, yaitu adat istiadat. Di mana ya tentu kaidah yang harus kita pahami bahwasannya hakikat bahasa itu dilihat dan ditinjau dari sisi bahasa. Ya. Adapun hakikat syariat adalah makna istilah sesuai dengan syariat. Contoh misalnya salat. Salat secara bahasa atau hakikat bahasanya apa? Yaitu doa. Tapi secara hakikat syariat, ya artinya istilah menurut syariat apa? Yaitu ucapan dan perbuatan yang dimulai dari takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Ya. Contoh lagi zakat. Zakat secara bahasa atau hakikat bahasa apa artinya? Ya, mempunyai makna ziyadah, bertambah atau suci. Tetapi secara hakikat syariat zakat itu apa? Itu bagian tertentu dari harta yang telah ditentukan oleh syariat. Ya, dengan syarat-syarat juga yang telah ditentukan oleh syariat. Saum. Saum secara hakikat bahasa artinya apa? Al-habs, menahan diri. Tapi secara hakikat syariat, saum itu apa? Itu menahan diri dari hal-hal yang bisa membatalkan puasa. Dari semenjak terbit matahari sampai terbenam, disertai dengan niat.
Jadi berbeda ya makna sesuatu secara bahasa atau hakikat bahasa dengan maknanya secara istilah syariat. Ya. Nah, beliau ingin menjelaskan bahwa Islam itu demikian pula. Ada Islam yang mempunyai makna artinya secara bahasa saja. Apa itu Islam secara bahasa? Yaitu al-istislam. Ya, artinya menyerah. Demikian pula orang yang masuk Islam bukan karena ya kejujuran hati ingin masuk Islam, tapi hanya sebatas takut untuk dibunuh saja. Ya, karena di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya ada yang masuk Islam bukan karena kejujuran dari hati, namun karena takut dibunuh, akhirnya dia terpaksa masuk Islam. Saudaraku seiman, maka tentu kita katakan Islam seperti orang seperti ini hanya sebatas bahasa saja. Ya. Namun ketika seseorang itu benar-benar jujur dari hatinya, dia masuk Islam, dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dia pun sholat dengan ya kesadaran dari dirinya sendiri. Dia pun juga melaksanakan rukun-rukun Islam yang lainnya. Maka inilah hakikat Islam secara syariat. Ya, yang ditunjukkan oleh firman Allah Ta'ala, Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah hanyalah Islam. Ya. Saudara seiman, azan ya Allah yakum. Maka kata Al-Hafidh Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari, wa yutlaq wa yuradu bihil haqiqatul lughawiyah wa huwa mujarradul inqiyad wal istislam. Fal haqiqatu fi kalamil musannif huna hiya syar'iyyah. Di mana Islam jadi mempunyai makna dua, ada yang sifatnya secara bahasa saja, yang artinya istislam. Ada lagi yang hakikat yang sifatnya syariat. Sebagaimana sudah kita jelaskan, ya, apa perbedaan Islam, makna Islam secara bahasa dengan makna Islam secara syariat. Kemudian apa maksud Imam Bukhari dan kesesuaiannya dengan bab ini? Apa dengan hadis yang akan dibawakan? Kata Al-Hafidh Ibnu Hajar, wa munasabatul hadis litarjamah zahiratun min haitsu anna al-muslim yutlaq ala man adhara al-islam wa illam yu'lam batinuhu. Fala yakunu mu'minan li'annahu mimman lam tasduq alaihi al-haqiqatu syar'iyyah. Ya, kesesuaiannya hadis nanti yang akan kita sedang bahas ini, ya bahwa seorang muslim disebut muslim juga untuk orang yang memperlihatkan keislaman, ya, walaupun dia tidak diketahui batinnya bagaimana. Yang terpenting dia memperlihatkan keislaman. Dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, dia sholat, dia zakat, dia puasa, ya, terlepas bagaimana apa yang ada di hatinya. Maka dia kita katakan seorang muslim. Ya. Makanya di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam orang-orang munafik diperlakukan sebagai seorang muslim, ya. Kenapa? Karena orang munafik di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memperlihatkan keislaman. Mereka mengucapkan 2 kalimat syahadat, mereka berzakat, mereka berpuasa, namun tentunya mereka lakukan karena kepura-puraan saja. Ya. Namun tetap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menganggap mereka sebagai seorang muslim. Jadi inilah maksudnya Imam Bukhari ingin menjelaskan ya bahwa semua orang yang memperlihatkan rukun-rukun Islam berupa 2 kalimat syahadat, dia sholat, dia zakat, dia puasa, kita katakan dia muslim. Ya. Terlepas bagaimana apa yang ada di hatinya. Tapi kalau ternyata dia mengucapkan 2 kalimat syahadat dengan penuh keikhlasan, kejujuran apa yang ada di hatinya, dia benar-benar menaati Allah dan masuk Islamnya memang dengan kesadaran sendiri, bukan karena keterpaksaan seperti halnya orang munafik. Maka yang seperti inilah Islam yang sifatnya secara hakikat syariat. Beliau membawakan hadis
Kata Imam Al-Bukhari, ya hadis 37 sesuai dengan penomoran Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah dalam kitab Fathul Bari. Haddatsana Abul Yaman. Abul Yaman ini yang bernama Al-Hakam bin Nafi', perawi yang thiqah yang wafat pada tahun 222 Hijriah. Qala akhbarana Syu'aib. Syu'aib ini ya Syu'aib bin Abi Hamzah, ini perawi yang thiqah dan masyhur. Dan sanad ini seringkali lewat di dalam Sahih Bukhari. Dari Az-Zuhri, dan ini seringkali juga disebutkan dalam sanad Imam Bukhari. Ya, beliau seorang imam yang sangat masyhur. Beliau digelari sebagai Amirul Mukminin dalam hadis. Az-Zuhri. Ya. Beliau bernama Muhammad bin Muslim bin Abdullah bin Ubaidillah bin Syihab. Ya. Qala akhbarana Amir bin Sa'ad bin Abi Waqqas yang wafat pada tahun 104 Hijriah, dan dia seorang thiqah. Beliau anak seorang sahabat yang mulia yang bernama Sa'ad bin Abi Waqqas. An Sa'ad, ya dari Sa'ad, yaitu dari ayahnya Sa'ad bin Abi Waqqas, semoga Allah meridainya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam a'ta rahba. Bahwasanya Rasulullah SAW memberikan ya beberapa orang harta. Wa Sa'dun jalis, sementara Sa'ad duduk memperhatikan. Fataraka Rasulullah SAW rajulan huwa a'jabuhum ilaih. Kata Sa'ad, ternyata ada satu orang yang Rasulullah tidak memberinya. Padahal orang itu lebih aku kagumi keimanannya. Dalam satu riwayat disebutkan orang tersebut namanya Ju'ail. Ya. Jadi kata Sa'ad, Rasulullah SAW sedang membagi-bagikan harta kepada beberapa orang. Dan semuanya minta kepada Rasulullah. Nah, ternyata Rasulullah memberi yang lain, sementara ada satu orang yang Rasulullah tidak beri. Sa'ad bin Abi Waqqas merasa heran. Kenapa? Karena orang yang tidak diberi ini justru dia itu lebih hebat imannya. Maksud. Saat itu merasa kagum dengan keimanannya. Kenapa kok dia nggak diberi? Kenapa kok yang lain diberi? Aneh. Qultu, maka Sa'ad bin Abi Waqqas segera bertanya kepada Rasulullah. Saat tidak membiarkan adanya su'udzon kepada Rasulullah. Ya. Tapi Sa'ad berusaha untuk bertanya kepada Rasulullah SAW. Maka beliau berkata, ya Rasulullah, ma laka an fulan? Fawallah inni la arahu mu'mina. Wahai Rasulullah, kenapa si fulan gak diberi? Demi Allah, aku melihat dia seorang mukmin, hai Rasulullah. Faqala awa muslima. Apa kata Rasulullah menjawab perkataan Sa'ad bin Abi Waqqas? Atau muslim? Ya, Sa'ad mengatakan, kenapa engkau tidak membeli si fulan? Demi Allah, aku memandang dia mukmin, hai Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Atau muslim? Maksudnya kenapa? Kok Rasulullah SAW mengatakan begitu? Karena ya akhi, disebut mukmin apabila ia telah melaksanakan rukun Islam dan rukun iman. Karena rukun Islam, ya, Islam itu mempunyai beberapa tingkatan. Tingkatan Islam paling rendah, naik tingkatan iman, naik tingkatan apa? Ihsan. Islam itu rukun Islam. Semua orang yang memperlihatkan rukun Islam berupa mengucapkan 2 kalimat syahadat, sholat, zakat, haji, puasa, maka ini disebut muslim. Ya. Nah, ketika dia benar-benar beriman kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, hari akhirat, demikian pula takdir yang baik maupun yang buruk, dan hatinya betul-betul dipenuhi dengan kejujuran dan cinta kepada Allah, naik derajatnya kepada mukmin. Iya. Maka ketika Sa'ad mengatakan, wahai Rasulullah, kenapa engkau tidak memberi si fulan? Demi Allah, aku melihat dia sebagai mukmin. Maka Rasulullah mengatakan, atau muslim. Artinya, kamu tahu dari mana dia mukmin.
Ya, karena disebut mukmin itu adalah kalau betul-betul amalan hatinya itu sudah benar-benar terrealisasi. Ya. Dari mana kamu tahu kalau dia memang benar-benar mukmin? Makanya Rasulullah mengatakan atau muslim. Artinya kita tidak bisa memastikan bahwa seseorang itu mukmin secara sempurna, susah. Seseorang boleh saja memperlihatkan kepada kita sholat, boleh saja memperlihatkan kepada kita dia zakat, puasa, haji, tapi bisa jadi wallahu alam yang apa yang ada di hatinya itu kita nggak tahu, kita nggak bisa memastikan apa yang ada di hatinya, masalahnya begitu. Sehingga untuk memastikan dia mukmin sulit. Karena untuk memastikan dia benar-benar mukmin yang sempurna, berarti kita harus tahu apa yang ada di hatinya terlebih dahulu. Ya. Makanya Rasulullah SAW ketika mendengar saat berkata, wahai Rasulullah, kenapa engkau tidak memberi si fulan? Demi Allah, wahai Rasulullah, aku melihat dia itu mukmin. Kata Rasulullah apa? Atau muslim. Ya. Fasakattu qalilan, kata Sa'ad, maka aku pun diam sebentar. Summa ghalabani ma a'lam minhu, lalu aku pun terkalahkan oleh pengetahuanku tentang orang tersebut. Fa'udtu lima qalati, lalu aku kembali berkata kepada Rasulullah, qultu malaka an fulan, fa wallahi inni la arahu mu'mina. Kembali aku berkata, kenapa engkau tidak memberi si fulan, hai Rasulullah? Demi Allah, aku melihat dia mukmin. Kembali Rasulullah menjawab, oh muslimah, atau muslim. Ya. Thumma ghalabani ma'ala minhu, kemudian kembali saat pun diam lagi. Kembali saat terkalahkan oleh pengetahuan beliau tentang ya sahabat tersebut. Lalu kemudian fa'utu lima qalati, saat pun kembali berkata seperti tadi. Ya, malaka an fulan fa wallahi inni la arahu mu'mina. Kenapa engkau tidak memberi si fulan, wahai Rasulullah? Demi Allah, aku melihat dia sebagai seorang mukmin. Maka Rasulullah SAW bersabda kepada Sa'ad, ya Sa'ad, inni la u'tir rajul wa ghairuhu ahabbu ilayya min. Aku sungguh memberi kepada seseorang, namun yang lain lebih aku cintai dari dia. Ya. Kenapa aku beri dia tapi tidak memberi yang lebih aku cintai? Khasyata an yakubahullah finnar. Kan aku khawatir Allah Subhanahu wa taala melengkupkan orang ini ke dalam api neraka. Masya Allah. Ya. Rasulullah SAW tidak memberi Ju'ail. Kenapa? Karena Rasulullah tahu keimanan beliau itu luar biasa. Sebenarnya dalam satu riwayat yang lain ya, Rasulullah SAW pernah bersabda kepada Sa'ad, hai Sa'ad, bagaimana menurut engkau tentang Ju'ail itu? Kata Sa'ad, wahai Rasulullah, dia seorang mukmin. Ya. Kata Rasulullah SAW, lalu bagaimana engkau melihat pemuda itu? Ya. Ada seorang pemuda ganteng, ya, terlihat memang orangnya Sayyidul Qaum, ya, dia sebagai tokoh ya dan pemuka kaumnya. Kata Sa'ad, wahai Rasulullah, dia orang yang ditokohkan di kaumnya. Maka Rasulullah SAW mengatakan, sungguh derajat dia di sisi Allah dibandingkan dengan Ju'ail. Sungguh Ju'ail lebih baik daripada dia antara langit dan bumi. Maka Sa'ad berkata, lalu kenapa ya Rasulullah engkau tidak memberikan Ju'ail sementara engkau memberi dia? Kata Rasulullah, ya karena dia seorang tokoh dan pemuka di kaumnya. Aku ingin supaya hatinya mau lembut untuk Islam dan semakin kokoh keimanan. Masya Allah. Rupanya Rasulullah SAW ya tidak memberi kepada Ju'ail karena Rasulullah sudah tahu keimanannya. Insya Allah dia nggak bakalan murtad. Rasulullah sudah tahu sudah keimanannya, Rasulullah nggak beri itu.
Tapi masalahnya ini yang satu lagi ini keimanannya masih payah nih. Rasulullah SAW ingin ta'lif hatinya supaya dia mau cinta kepada Islam. Maka Rasulullah SAW memberi harta kepada orang tersebut karena dia juga sebagai sayyidul qaum, ya pemuka di kaumnya. Maka ini menunjukkan ya yang Rasulullah lakukan itu ternyata memang benar-benar tujuannya untuk ta'liful qulub, ya supaya hatinya itu mau menerima Islam, mau kuat dengan cara diberikan harta. Saudara-saudaraku seiman, azani Allah wa iyyakum. Maka nggak masalah ini menunjukkan ya terkadang supaya orang mau menerima dakwah, mau menerima Islam, menerima sunnah, menerima apa? Ya kebenaran, gak masalah kita kasih duit dulu. Dakwah dengan cara uang. Ya. Maka dari itulah sebagian sahabat yang tadinya orang Arab Baduy yang masuk Islam berkata, kami dahulu masuk Islam karena harta. Namun ketika iman telah masuk ke hati-hati kami, maka harta pun menjadi ya sesuatu yang remeh di mata kami. Subhanallah. Saudara seiman, azanni Allah wa iyyakum. Kemudian Imam Bukhari berkata, warwahu Yunus wa Salih wa Ma'mar wa ibnu akhi Zuhri an Zuhri. Demikian pula Yunus, yaitu ya Yunus bin Yazid al-Aili meriwayatkan. Demikian pula Salih, ya, bin Kaisan. Demikian pula Ma'mar, yaitu Ma'mar bin Rashid al-Azdi. Demikian pula anak saudaranya Az-Zuhri. Semua mereka meriwayatkan dari Az-Zuhri dengan hadis yang sama. Maksudnya Imam Bukhari ingin membawakan mutabaat untuk Syu'aib bin Abi Hamzah. Artinya Syu'aib tidak bersendirian dalam meriwayatkan dari Az-Zuhri, akan tetapi juga dimutabaat oleh beberapa perawi lain yang thiqah. Saudaraku seiman, azani Allah wa iyyakum. Kita ambil beberapa faidah yang disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullah dalam kitab Fathul Bari. Kata beliau, wa fi hadzal bab min al-fawaid al-mutafarriqah baina haqiqati al-imani wal Islam. Ya. Kata beliau di dalam hadis bab ini, dalam hadis tersebut yang kita bahas, ada beberapa faidah. Apa itu yang pertama? At-tafriqah, pembedaan antara hakikat iman dan Islam. Jadi dibedakan tuh hakikat Islam dengan hakikat iman. Iman lebih tinggi daripada Islam. Ya. Di mana iman itu hakikatnya berhubungan dengan apa? Perbuatan-perbuatan hati. Iman kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, beriman kepada para nabi, beriman kepada hari akhirat, beriman kepada takdir. Ya, ini jelas tingkatkan lebih tinggi daripada Islam. Islam itu adalah rukun Islam. Ya, berupa mengucapkan 2 kalimat syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Ya. Akan tetapi tentunya saudaraku seiman, azani Allah yakum, yang membedakan antara Islam dengan iman apa? Islam itu sudah kita jelaskan pernah dulu ya. Itu identik dengan perbuatan-perbuatan yang besar. Jadi siapapun yang memperlihatkan rukun Islam, dia dianggap sebagai muslim. Tapi belum tentu dia mukmin. Karena untuk dikatakan dia benar-benar mukmin, berarti apa? Dia benar-benar beriman dengan hatinya kepada Allah, kehidupan akhirat, ya kitab-kitabnya, para rasulnya. Ya demikian pula kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Maka kemudian naiklah ia derajatnya kepada iman. Nah ini saudaraku seiman, azani Allah wa iyyakum. Faedah yang kedua, kata beliau, wa tarkul qat'i bil imanil kamil liman lam yunass alaih. Yaitu tidak boleh kita memastikan bahwa seseorang itu imannya sempurna. Ya. Jika tidak ada nas wahyu dari Allah. Kalau ada nas wahyu dari Allah bahwa mereka imannya sempurna, baru kita katakan demikian. Ya, seperti Allah memuji kaum Muhajirin dan Ansar. Ya. Allah memuji Abu Bakar, Umar, Utsman, Rasulullah menganggap bahwa mereka semua adalah penduduk surga.
Kalau ada nas, sudah jelas. Tapi kalau belum ada nas, karena untuk mereka apa yang ada di hati seseorang, untuk menyatakan bahwa dia mukmin yang sempurna itu sulit, akhi. Karena sudah kita sebutkan tadi bahwa iman itu identik dengan perbuatan-perbuatan hati. Dan tidak ada yang mengetahui perbuatan hati kecuali Allah Jalla wa'ala. Makanya kata Al-Hafidh Ibnu Hajar, ya tidak boleh kita memastikan seseorang itu di atas iman yang sempurna. Sulit. Kita hanya sebatas mengatakan dia muslim, udah. Adapun untuk kita memastikan dia mukmin secara mutlak, ya dia mukmin yang sempurna, nah ini nggak bisa. Makanya saat ketika mengatakan fa wallahi inni la arahu mu'mina, demi Allah wahai Rasulullah, aku melihat dia sebagai seorang mukmin. Apa kata Rasulullah? Oh muslim. Atau dia muslim. Iya. Ya. Faedah selanjutnya saudaraku dari hadis ini, fihi raddu ala ghulati al-murji'ah fi iktifaihim fil iman. Ya, binutqil lisan. Hadis ini bantahan terhadap orang-orang murji'ah yang mengatakan bahwa iman cukup dengan ucapan lisan saja. Ya, karena orang-orang gulatul murji'ah. Murji'ah itu ada 3 macam ya. Ada gulatul murji'ah yang mengatakan bahwa iman cukup ucapan di lisan. Mengucapkan 2 kalimat syahadat udah sempurna imannya. Iya. Ada lagi yang disebut dengan murji'ah al-qaramitah. Mereka mengatakan iman itu cukup di hati saja. Ya. Ada lagi yang ketiga disebut dengan murji'atul fuqaha. Itu murji'ahnya Imam Abu Hanifah. Yang mengatakan bahwa iman itu keyakinan dengan hati, ucapan dengan lisan. Dah. Adapun amal anggota badan, kata beliau, tidak masuk iman. Ini semua pendapat 3 kelompok murji'ah ini batil dan menyesat. Ya. Pendapat yang benar, pendapat Ahlus Sunnah wal Jamaah yang mengatakan iman itu keyakinan dengan hati, ucapan dengan lisan, dan amalan dengan anggota badan. Itulah iman, saudaraku seiman azan ya Allah wa yakum. Ya. Baik, kita lanjutkan. Wafihi, dalam hadis ini juga terdapat faidah jawazu tasarrufil imam fi malil masalih. Ya. Wa taqdimil aham fal aham. Wa in khafiya wajhu dzalika ala ba'dhi ar-ra'iyyah. Bolehnya imam menggunakan harta untuk maslahat yang paling besar, walaupun tidak dipahami oleh rakyatnya. Terkadang rakyatnya menganggap ini kok imam, ini pemimpin, ini kok cuma ngasih yang ini, nggak ngasih yang ini, gimana sih? Gak adil ini. Makanya Rasulullah SAW pernah suatu ketika ya, sedang membagi-bagikan harta. Dan memberi suatu kaum tapi tidak memberi kaum yang lain. Dan pastilah perbuatan Rasulullah berdasarkan perintah Allah Jalla wa'ala. Karena Rasulullah SAW tidak pernah berani berbuat kecuali setelah ada perintah dari Allah. Rupanya ada ya Dzul Khuwaisirah. Dan berkata, i'dil ya Muhammad fa innaka la ta'dil. Hai Muhammad, kamu tidak bersikap adil. Hendaklah kamu berbuat adil. Maka mendengar itu Rasulullah murka dan berkata, faman dzalladzi ya'dil idza lam akun adil. Lalu siapa lagi yang akan bisa berbuat adil jika aku tidak bersikap adil? Karena Rasulullah SAW berdasarkan wahyu masalahnya. Ya. Makanya kalau kita melihat pemimpin memberi satu ini, yang lain nggak diberi, jangan suudzon dulu deh. Barangkali pemimpin itu ingin melihat ada maslahat yang lebih besar ini. Buktinya di sini Rasulullah SAW memberi suatu kaum tapi nggak memberi yang ini. Sampai-sampai saat protes dan berkata, ya Rasulullah, kenapa engkau tidak memberi si fulan itu? Demi Allah aku melihatnya sebagai seorang mukmin ya Rasulullah. Ya, kata Rasulullah atau Muslim. Hai Sa'ad, aku memberi
seseorang yang lainnya lebih aku cintai. Karena aku khawatir Allah tenggelamkan ia dalam api neraka. Masya Allah. Nah, itu terjadi juga ya ketika Fatu Makkah. Ketika Fatu Makkah, Rasulullah SAW hanya membagikan harta untuk orang-orang Quraisy saja. Orang-orang Ansor nggak dikasih. Akhirnya apa yang terjadi, saudaraku? Ya, terjadilah isu-isu dan desas-desus di kalangan Ansor. Sepertinya Rasulullah sudah lupa kepada jasa-jasa kita, kaum Ansor. Sepertinya Rasulullah SAW ya lebih berpihak kepada kaumnya aja. Padahal kita kan Ansor sudah membeli Rasulullah SAW. Wah, itu mulai tersebar tuh desas-desus itu. Ketika Fatu Makkah, bayangkan. Rupanya desas-desus itu sampailah kepada Rasulullah SAW. Dikumpulkanlah oleh Rasulullah kaum Ansar. Lalu Rasulullah SAW bersabda, wahai Ansar, apa yang aku dengar dari kalian? Ya, wahai Ansar, tidakkah kalian ridha orang-orang pergi membawa harta dan kalian pergi ke kota Madinah membawa Rasulullah SAW? Wahai Ansar, ya, demi Allah, kalaulah manusia melewati suatu lembah dan Ansar melewati lembah yang lain, aku akan mengikuti lembahnya Ansar. Subhanallah. Ya. Sampai demikian, waktu itu di Fatu Makkah, Rasulullah hanya memberi ke orang-orang Quraisy saja, tapi nggak memberi Ansar. Kenapa Rasulullah lakukan? Karena Rasulullah ingin ta'liful qulub, ingin mengokohkan keimanan mereka yang baru masuk Islam itu. Maka dari itu, ya, masalah membagi-bagikan harta, ini berhak, ini enggak berhak, ya, itu diserahkan kepada ijtihadnya seorang imam. So, kewajiban rakyat ya adalah untuk berhusnudzon saja. Iya. Faedah selanjutnya, saudaraku sekalian, wa fihi jawazus syafa'ah indal imam fima ya'taqidu syafi' jawazahu. Dalam hadis ini juga kita ambil faedah, saudaraku seiman, azani Allah wa yakum, ya bolehnya memberikan syafaat di sisi imam untuk orang yang kita pandang dia berhak untuk mendapatkan syafaat tersebut. Artinya kita ngasih rekomendasi ya kepada pemimpin, Pak, ya si fulan tuh, ya tolong dikasih ya, dia orangnya bagus. Seperti ini boleh. Ya karena Sa'ad bin Abi Waqqas di sini ya berkata kepada Rasulullah SAW. Maka Sa'ad berkata, wahai Rasulullah, kenapa engkau tidak memberi si fulan? Demi Allah, aku melihat dia sebagai seorang mukmin, wahai Rasulullah. Ya. Ikhwatul Islam, azani Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan. Faedah selanjutnya, wa annal israr bin nasiha aula minal i'lan. Hadis ini menunjukkan juga bahwa memberikan nasihat secara rahasia itu lebih baik daripada memberikan nasihat secara terang-terangan. Iya. Kenapa? Karena saat menyampaikan kepada Rasulullah secara rahasia, gak terang-terangan di hadapan orang, enggak. Demikian seharusnya, akhi. Memberi nasihat itu adabnya jangan terang-terangan di hadapan orang. Orang bagus. Makanya Ibnu Hibban dalam kitab beliau Rawdatul Uqala mengatakan, kata beliau apa? Siapa yang menasihati saudaranya secara rahasia, sungguh ia telah menasihatinya. Dan siapa yang menasihati saudaranya terang-terangan di hadapan manusia, kata Iyarah, sungguh ia telah menjelek-jelekannya. Ya, iya.
Imam Syafi'i juga berkata, insahni fin firadi wa la tansahni fil amamal jamaah. Tolong nasihati saya ketika saya sendirian. Jangan kamu nasihati saya di depan orang-orang, kata Imam Syafi'i. Fa in asaitani wa khalaftani. Tapi kalau kamu tetap saja ngeyel, maunya nasihatin saya di depan orang-orang, ya. Apa kata Imam Syafi'i? Jangan salahkan kalau aku ternyata tidak menaati kamu. Ya. Maka dari itulah saudaraku, para ulama dalam kitab-kitab mereka menyebutkan bahwa adab memberi nasihat itu dengan cara rahasia. Imam Ahmad bin Hambal menasihati temannya, ya suatu ketika temannya itu berkhutbah dan Imam Ahmad melihat ada kata-kata yang kurang bagus. Maka ditunggu oleh Imam Ahmad sampai malam hari. Pergilah Imam Ahmad ke rumahnya di saat orang-orang sudah tidur, diketuk pintunya. Kemudian orang itu membuka pintu, ternyata Imam Ahmad. Ada apa Imam Ahmad malam-malam mau datang ke dia? Lalu Imam Ahmad berkata kepada dia dengan berbisik-bisik, "Hai fulan, yang kamu sampaikan tadi siang itu adalah begini dan begitu." Ya. Setelah itu Imam Ahmad pergi. Masya Allah, sampai Imam Ahmad tidak ingin untuk menegur kesalahan dia di depan orang-orang, tidak. Untuk menjaga kewibawaan dia. Luar biasa, demikian salafus saleh, nggak kayak kita di zaman sekarang, saudaraku seiman. Kalau di zaman sekarang kita lihat saudaraku seiman, orang nasihatin terang-terangan. Bahkan di media sosial. Beda memang. Kata para ulama, kecuali kalau memang dia melakukan kesalahannya juga terang-terangan. Di depan orang-orang. Maka yang seperti ini boleh kita nasihati secara terang-terangan kalau memang maslahatnya lebih besar daripada mudaratnya. Kalau ternyata mudaratnya jauh lebih besar daripada maslahatnya, lebih baik kita nasihati secara rahasia saja. Tetap kita memandang dan melihat dan menimbang antara maslahat dan mudarat. Baik, akhul Islam azani Allah wa iyyakum. Sekarang kita masuk kepada bab berikutnya. Bab 20. Bab ifsya'is salam minal Islam. Bab menyebarkan salam itu termasuk Islam. Yang menebarkan salam itu termasuk apa? Islam. Wa qala Ammar, berkata Ammar. Ammar yang dimaksud yaitu Ammar bin Yasir, seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau ini sahabat yang paling panjang umurnya, akhir. Disebutkan bahwa beliau itu umurnya 250 tahun. Karena beliau juga mengalami masa-masa sebelum Rasulullah diutus. Dan perjalanan beliau untuk mencari hidayah luar biasa, terkenal dalam hadis-hadisnya yang sahih. Wa qala Ammar, berkata Ammar bin Yasir, "Thalathun man jama'ahunna faqad jama'al iman." Ada 3 perkara. Siapa yang mengumpulkan 3 perkara ini, sungguh ia telah mengumpulkan keimanan seluruhnya. Apa itu yang pertama? Al-insafu min nafsik, bersikap insaf dari dirimu sendiri. Artinya kamu itu insaf, kamu itu seorang hamba. Kamu itu hamba Allah. Yang Allah ciptakan kamu. Maka kata Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, ketika menjelaskan makna ini, beliau berkata, kata beliau membawakan perkataan Abu Zinad ibn Siraj, "Innama kana man jama'a thalath mustaqmilan lil iman, lianna madarahu 'alaiha."
beliau mengatakan bahwasanya 3 perkara ini adalah merupakan poros kesempurnaan iman. Karena memang iman itu polosnya ada pada 3 tersebut. Ya. Li'anna al-'abda idza tasafa bil insaf lam yatruk li maulahu haqqan wajiban alaihi illa addah. Wa lam yatruk syai'an mimman nahaw anhu illa ijtanabah. Wa hadha yajma'u arkanal iman. Ya. Kata beliau, karena seorang hamba kalau punya sifat insaf, ya insaf, kalau orang Indonesia nyebutnya insaf. Insaf itu sadar. Kalau dalam bahasa Arab insaf itu artinya ya dia mempunyai sikap yang benar, ya, dan tahu diri. Kata beliau, karena seorang hamba kalau mempunyai sifat insaf, lam yatruk li maulahu haqqan wajiban alaihi illa addah. Maka ia pasti akan melaksanakan semua kewajiban-kewajiban dia terhadap ya penciptanya, itu Allah Jalla wa'ala. Pasti itu. Ya, itulah seorang hamba yang insaf, yang sadar dan tahu diri bahwasanya dirinya adalah seorang hamba yang Allah ciptakan. Maka orang yang si hamba yang seperti ini ketika dia sadar bahwa dirinya adalah hamba dan bahwasanya Allah Rabbnya dan penciptanya, Allah Subhanahu wa taala ya raja di raja, maka dia akan melaksanakan semua kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan kepada Allah. Dan dia akan meninggalkan semua yang dilarang oleh maulanya, oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini jelas kata beliau mengumpulkan seluruh ya keimanan. Maka ini Ammar berkata demikian. Jadi kata beliau salasun, ada 3 perkara. Man jama'ahunna faqad jama'al iman. Siapa yang mengumpulkan 3 perkara ini, sungguh ia telah mengumpulkan keimanan semuanya. Yang pertama apa? Al-insafu min nafsik. Bersikap insaf dari dirimu. Ya, bahwa kamu sadar bahwa dirimu adalah hamba. Wa badlus salam lil alim. Yang kedua yaitu mengucapkan salam kepada ahli ilmu. Yang ketiga wal infaqu minal iqtar. Dan berinfak saat pelit. Ya, kemudian di sini Al-Hafidz Ibnu Hajar menyebutkan, dan kita akan lanjutkan perkataan Abu Zinad bin Siraj tadi. Ya. Kata beliau, wa badlus salam yatadamman makarimal akhlaq wa tawadhu wa adamul ihtiqar. Wa yahsulu bihi ta'aluf wa tahabub. Ya, mengucapkan salam itu mengandung apa? Akhlak yang mulia dan ketawaduan, dan menunjukkan bahwa dia tidak menganggap remeh ya muslim yang lainnya. Sehingga dengan cara kita mengucapkan salam, muncullah rasa saling kasih sayang dan rasa saling mencintai. Masya Allah. Iya, kalau kita ucapkan, kita yang pertama kali mengucapkan itu yang paling utama. Iya. Karena Rasulullah mengatakan demikian, bahwa yang paling utama dari orang yang bertemu adalah yang pertama kali mengucapkan salam. Kenapa? Karena ketika kita yang pertama kali mengucapkan salam, itu menunjukkan bahwa kita tawadu, itu akhlak yang mulia. Beda dengan orang yang sombong. Orang yang sombong terkadang pengen orang lain, dia yang mengucapkan salam kepada dirinya. Dia merasa dirinya lebih tinggi derajatnya dari dia. Ya. Tapi ketika seseorang memulai Assalamualaikum, ya kata beliau itu menunjukkan akan akhlaknya yang istimewa. Yang kedua, dia tawadu. Yang ketiga, dia tidak menganggap remeh muslim yang lain. Masya Allah. Ya. Maka dengan kita mengucapkan salam, kata beliau, akan menimbulkan apa? Rasa cinta dan rasa kasih sayang. Dan itulah jalan menuju surga. Sebagaimana Rasulullah SAW sabda, La tadkhulul jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu. Kamu tidak akan masuk surga sampai kamu beriman. Dan kamu tidak beriman sampai kamu saling mencintai. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Maukah aku tunjukkan kamu kepada sesuatu yang apabila kamu lakukan, kamu akan saling mencintai.
Apa itu? Afsyus salama bainakum. Itu tebarkan salam di antara kalian. Masya Allah. Ya. Saudaraku seiman, azan ya Allah wa yakum. Ya. Jadi saudaraku sekalian, kemudian beliau berkata, "Wan nafaqah a'am min an takuna min al-'iyal wajibah wa mandubah." Al-infaq min al-iqtar yatadamman ghayat al-karam. Li'annahu idza anfaqa min al-ihtiyaj kana ma'a at-tawassu akthar infaqa. Dan berinfak saat pelit itu menunjukkan kepada kedermawanan yang sangat tinggi. Sebab ketika susah saja, ya hatinya sedang pelit seperti itu, dia berinfak, bagaimana ketika dia senang? Ya tentu dia akan lebih senang lagi berinfak. Saudaraku sekalian, ya. Kenapa di sini Al-Ammar bin Yasir mengkhususkan, akhi, keistimewaan berinfak saat kita itu ya susah, saat hati kita bakhil, saat hati kita ini berat sekali untuk berinfak. Kata beliau, wa kaunuhu min al-iqtar yastalzimul wuthuqa billah wa zuhda fid dunya wa qisar al-amal wa ghayr dzalika min muhimmatil akhirah. Kata beliau, berinfak saat susah, berinfak saat pelit, itu menunjukkan kepada apa? Keyakinan dia yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan menunjukkan akan kezuhudan hatinya terhadap kehidupan dunia. Ya, dan menunjukkan dia tidak banyak angan-angan ingin dapat dunia. Dan itu merupakan ya akhi bekal menuju akhirat, wallah. Makanya akhi, ya, di zaman pandemi seperti ini banyak orang susah. Maka berinfak di zaman seperti ini wallahi lebih besar di mata Allah. Di saat kita sedang takut miskin, di saat kita sedang ya nggak tahu ini pandemi sampai kapan. Akhirnya ada sebagian orang jadi pelit, mau berinfak, ketakutan. Tapi orang yang berinfak di masa-masa seperti ini menunjukkan apa? Seperti yang sudah kita sebut tadi. Keyakinan kepada Allahnya kuat sekali. Dia yakin yang Rasulullah sabdakan benar. Bahwasanya sedekah tidak mengurangi harta. Menunjukkan kepada apa lagi? Kepada kezuhudan dia terhadap dunia. Karena dia memandang dunia itu remeh. Menunjukkan kepada apa? Dia tidak banyak berangan-angan. Kalau orang banyak angan-angan pengen punya ini, pengen beli ini, wah itu biasanya orang jadi pelit, wallah. Ya. Saudaraku seiman, azani Allah wa yakum. Maka ini 3 perkara yang dikatakan oleh Ammar bin Yasir. 3 perkara yang apabila seseorang mengumpulkan 3 perkara ini, terkumpul padanya 3 perkara ini, sungguh ia telah mengumpulkan iman semuanya. Apa itu tadi? Yang pertama, bersikap insaf terhadap diri kita. Artinya kita menyadari bahwa kita ini hamba Allah. Kita harus sadar apa hak Rob kita terhadap diri kita. Yang kedua, menebarkan salam dan mengucapkan salam terutama ya lil alam, kepada semua orang. Ya. Yang ketiga yaitu berinfak di saat-saat susah, di saat-saat sulit, di saat-saat kita pelit. Maka inilah kata beliau ya perangai-perangai keimanan yang luar biasa. Kemudian beliau Al-Imam Al-Bukhari membawakan hadis yang ke-20 atau yang ke-28 ya. Kata beliau, haddatsana Qutaibah. Qutaibah ini sangat masyhur. Beliau bernama Qutaibah bin Sa'id. Ya. Al-Baghlani Abu Raja. Di mana beliau gurunya imam yang 6. Gurunya Imam Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah. Ini penulis Kutubus Sittah ini semuanya berguru kepada beliau nih, Qutaibah bin Sa'id ini. Dan beliau yang menyatakan bahwasanya seluruh ulama sepakat ijma' bahwa Allah beristiwa di atas arash. Imam Qutaibah ini, gurunya Imam Bukhari. Ya, beliau wafat pada tahun 240 Hijriah. Qala haddatsana Al-Laits. Al-Laits ini juga sudah seringkali yang kita
sebutkan, beliau ini seorang ahli hadis dari Mesir dan juga sangat faqih. Ya, beliau wafat pada tahun 175 Hijriah. Beliau temannya Imam Malik, bahkan sekaliber dengan Imam Malik. Bahkan sebagian ulama ada yang lebih mendahulukan Laits bin Sa'ad daripada Imam Malik dari sisi kefaqihan. Ya. Namun subhanallah, ternyata madhab Imam Malik atau pendapat-pendapat dan ijtihad Imam Malik itu yang lebih tersebar. Ya, padahal Laits bin Sa'ad pun juga di zamannya seorang ulama yang sangat ternama dan tersohor sekali dalam hadis maupun fikih. Dari Yazid bin Abi Hubaib atau Yazid bin Abi Habib, ya, beliau seorang yang thiqah, wafat pada tahun 129 Hijriah. Dari Abul Khair. Abul Khair ini ya namanya Marsad bin Abdullah. Ya. Dari Abdullah bin Amr bin Al-As, seorang sahabat mulia. Dan beliau termasuk salah sahabat kecil. Ya. Beliau sahabat-sahabat kecil itu Abdullah bin Amr bin Al-As, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas. Ini sahabat-sahabat yang dikategorikan sigharus sahabat. Dan Abdullah bin Amr bin Al-As ini terkenal sekali, akhi, seorang sahabat yang sangat kuat ibadahnya. Sampai-sampai terdengar kepada Rasulullah, Abdullah bin Amr ini setiap malam sholat semalam suntuk tuh. Ya. Kemudian siangnya puasa setiap hari. Dan setiap hari mengkhatam Quran. Luar biasa. Abdullah bin Amr bin Al-As. Maka Rasulullah pun mendengar bahwa Abdullah bin Amr bin Al-As ini setiap hari mengkhatam Quran. Puasa setiap hari. Dan sholat malam semalam suntuk. Allahu Akbar. Ini seorang pemuda yang luar biasa kuat ibadahnya. Maka Rasulullah memanggil Abdullah bin Amr. Kata Rasulullah apa? Iya. Kamu baca Qur'annya, khatamkan sebulan sekali aja. Kata Abdullah bin Amr, aku mampu lebih cepat dari itu ya Rasulullah. Kalau begitu khatamkan 15 hari sekali. Kata beliau, aku mampu lebih cepat dari itu ya Rasulullah. Kata Rasulullah, khatamkan setiap 7 hari sekali. Kata Abdullah, aku mampu lebih cepat dari itu ya Rasulullah. Kata Rasulullah, kalau begitu khatamkan setiap 3 hari sekali. Kata Abdullah, aku mampu lebih cepat dari itu ya Rasulullah. Kata Rasulullah, aku tidak ada kebaikan bagi orang yang mengkhatam Al-Quran lebih cepat dari 3 hari. Maka semenjak itu Abdullah bin Amr mengkhatamnya setiap 3 hari. Yang tadinya setiap hari. Dan Rasulullah SAW menasihati juga supaya beliau berpuasa 3 hari aja setiap bulan. Iya. Tapi Abdullah bin Amr meminta lebih dari itu. Sampai akhirnya Rasulullah SAW mengatakan tidak ada yang lebih utama dari puasa Daud. Rasulullah melarang berpuasa setiap hari. Akhirnya Abdullah bin Amr pun berpuasa Daud. Ya, inilah sahabat, gambaran sahabat pemuda di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Abdullah bin Amr bin Al-As, seorang pemuda yang luar biasa kuat ibadahnya kepada Allah Jalla wa'ala. Baik, kita lanjutkan akhi. Dari Abdullah bin Amr bin Al-As, ayahnya seorang sahabat juga yang bernama Amr bin Al-As. Anna rajulan sa'ala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahwa ada seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayul Islami khair. Wahai Rasulullah, Islam apa yang terbaik wahai Rasulullah? Qala tut'imut ta'am wa taqra'us salam ala man arafta wa man lam ta'rif. Maka Rasulullah SAW bersabda, yaitu kamu memberi makan dan kamu mengucapkan salam kepada orang yang kamu kenal dan kepada orang yang kamu tidak kenal. Masya Allah. Ya Rasulullah SAW ditanya ini, Islam apa yang terbaik ya Rasulullah? Nah, di sini sebetulnya sudah kita pernah bahas, sudah lewat
Ya. Namun kemudian kembali Imam Bukhari mengulang hadis ini, ya, untuk memberikan bab tersendiri tentang masalah keutamaan menyebarkan salam. Kalau sebelumnya diberikan bab oleh Imam Bukhari keutamaan memberi makan, ya, hadisnya satu, namun Imam Bukhari, subhanallah, kebiasaan beliau kalau mengulang hadis yang sama, selalu beliau tidak lepaskan dari faidah. Baik itu faidah dalam sanadnya, ataupun faidah dalam matannya, atau pada keduanya. Ya. Di sini beliau memberikan jalan yang lain. Ya. Selain jalan yang disebutkan di sebelumnya. Dengan seperti itu ada faidah. Ya, Masya Allah. Itulah Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Nah, di sini beliau ingin berdalil dengan hadis ini. Di bahwasanya menyebarkan Islam, menyebarkan salam, itu termasuk Islam. Ya, termasuk perbuatan-perbuatan Islam. Maka kewajiban kita, saudaraku, berarti kita sebagai seorang yang menamakan diri kita Muslim, saya Muslim, tebarkan salam. Karena ya, menebarkan salam itu termasuk Islam. Maka seorang Muslim tebarkan salam, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Jangan menebarkan selain salam. Sebagaimana kita lihat di zaman sekarang, ada orang-orang yang berusaha ingin mengganti salam dengan yang lain. Ya, ada pemuda-pemuda alay. Ya, diubah sama dia, bukan Assalamualaikum, tapi jadi apa? Mikum. Apaan itu? Iya. Tidak boleh juga kita hanya sebatas mengatakan kepada teman, selamat pagi, selamat sore. Kepada sesama Muslim, tidak cukup, Pak. Tapi yang dianjurkan apa? Ucapkan salam, Assalamualaikum. Karena itulah Islam yang terbaik, kata Rasulullah SAW. Ya, karena di sini Rasulullah ditanya, apakah Islam yang paling baik itu? Kata Rasulullah, itu kamu memberi makan dan kamu mengucapkan salam kepada orang yang kamu kenal dan orang yang kamu tidak kenal. Selama dia seorang Muslim, ucapkan salam, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Jangan sampai kita hanya ya berisyarat saja, oi, tapi tidak salam. Maka ini tasyabuh dengan orang-orang Yahudi. Karena disebutkan dalam sebuah riwayat ya bahwa kebiasaan orang Yahudi itu hanya sebatas isyarat tangan aja. Tapi kalau kita isyarat dengan salam, Assalamualaikum, boleh, nggak apa-apa. Namun kalau kita tidak berisyarat, itu lebih bagus. Maka dari itu jangan kita biasakan hanya sebatas ya berisyarat saja, oi. Nah ini ingat kita katakan ini kebiasaan orang Yahudi. Dan seorang Muslim dilarang kita untuk bertasyabuh dengan mereka. Yang menyerupai mereka nggak boleh. Rasulullah SAW sabda, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka ia termasuk golongan mereka. Ya. Nah, demikian saudaraku seiman, azani Allah wa iyyakum. Baik, kita masuk ke bab selanjutnya. Bab kufranil ashir. Bab kufur kepada suami. Wa kufrin duna kufrin. Dan kufur di bawah kekufuran. Ya, maksudnya apa? Imam Bukhari membawakan bab ini. Imam Bukhari ingin membahas bahwa kufur itu ada dua macam. Ada kufur besar yang mengeluarkan pelakunya dari Islam. Dan ada kufur kecil yang disebut dengan kufur duna kufrin. Kufur di bawah kufur. Contohnya apa? Contohnya kufur kafir kepada suami, kufur kepada suami. Yang disebutkan dalam hadis Nabi SAW. Ya. Ketika Rasulullah diperlihatkan api neraka, uritun nar fa idza aktsaru ahliyan nisa. Diperlihatkan kepadaku, kata Rasulullah, api neraka. Ternyata kebanyakan penduduknya wanita.
yakfurna, mereka kafir. Lalu ada seorang sahabat bertanya, yakfurna billah, mereka kafir kepada Allah? Kata Rasulullah, bukan. Yakfurna al-ashir, mereka kafir kepada suami. Ya, idza ahsana ahadukum ila ihdakun ya ihdahun thumma ra'at minhu syai'an qalat ma ra'aitu minka khairan qat. Apabila seorang suami sudah banyak berbuat baik kepada istri, lalu gara-gara satu kesalahan yang dilakukan oleh suami kepada istrinya, si istri berkata, aku belum pernah melihat kamu berbuat baik sedikit pun juga. Akhirnya dia melupakan banyak kebaikan yang ada pada suaminya hanya karena satu kesalahan. Ini kufur, Afif. Iya. Tapi apakah kufur besar? Bukan. Buktinya, ketika sahabat itu berkata, apakah maksudnya wahai Rasulullah kok kafir kepada Allah yang merupakan kafir besar? Kata Rasulullah, tidak. Tapi ini kafir kepada suami. Artinya ini tidak termasuk kufur besar, saudaraku sekalian. Makanya, ya kufur atau kekafiran itu ada dua macam. Ada kafir besar dan ada kafir kecil. Yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, bahwa kafir besar itu ada beberapa macam. Ya, ada beberapa macam yang termasuk kafir besar. Apa saja? Yang pertama, kufur takdzib. Ya. Kafir akibat mendustakan. Apa maknanya? Kata beliau, yaitu meyakini ya secara lahir dan batinnya bahwa Islam dan Rasul itu batil, dusta. Jadi dia mendustakan ya Islam dengan hatinya dan lisannya dan perbuatan. Maka ini disebutkan kufur takdzib. Yang kedua, kata para ulama, yang disebutkan kufur juhud. Apa itu? Yaitu mendustakan Islam dengan lisannya, namun hatinya mengakui akan kebenaran Islam. Ya. Hatinya mengakui kebenaran Rasul, tapi lisannya mendustakan, seperti halnya apa? Fir'aun. Fir'aun sebetulnya yakin akan kebenaran Nabi Musa. Tapi lisan dan perbuatannya malah memerangi Nabi Musa dan mendustakan Nabi Musa. Makanya Allah mengatakan dalam Al-Quran tentang Fir'aun, wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulman wa uluwa. Mereka mengingkari risalah Nabi Musa, sementara hati mereka yakin akan kebenarannya akibat kezaliman dan kesombongan mereka itu. Ya, jadi kufur juhud ini. Jadi juhud itu secara hati dia meyakini bahwasanya Islam itu benar, Rasul itu benar, tapi lisannya mendustakan, perbuatannya pun juga memerangi. Disebut dengan kufur juhud. Ya. Ada lagi yang disebut oleh para ulama dengan istilah kufur yang ketiga ya, itu kufur i'rad, kufur berpaling. Apa itu kufur berpaling, saudaraku? Yaitu seseorang tidak mendustakan dan tidak juga membenarkan. Dia tidak mendustakan risalah Rasul, tapi juga dia tidak membenarkannya. Ya, seperti yang dikatakan oleh ya Ibnu Yalail kepada Rasulullah SAW. Ya, bahwa dia tidak membenarkan dan tidak pula mendustakan risalah Rasulullah. Maka ini jelas tetap masuk dalam kufur i'rad. Allah berfirman, "Faman a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma." Ya, barang siapa yang berpaling dari peringatanku, itu Al-Qur'an, maka sesungguhnya ia akan mendapatkan penghidupan yang sempit dan kami akan kumpulkan pada hari kiamat dalam keadaan ia buta. Ya. Yang keempat, akhir disebutkan kufur iba wal istikbar, kufur enggan dan sombong. Ini macam kufur yang keempat yang merupakan kufur besar. Apa itu kufur iba wal istikbar? Yaitu hatinya meyakini kebenaran Islam dan Rasul, yakin hati. Dan
lisannya pun mengucapkan akan kebenaran Rasul dan Islam, benar. Kalau ditanya, menurut kamu Islam benar? Benar. Tapi dia sombong. Dia enggan, gak mau masuk Islam karena kesombongan. Gak mau menerima dakwah Rasul karena kesombongan. Contohnya seperti Abu Talib, paman Rasulullah SAW. Abu Talib ini yakin benar bahwa risalah Rasulullah itu benar. Bahkan Abu Talib membuat syair dan yang indah tentang kebenaran risalah Nabi Muhammad SAW. Tapi Abu Talib gak mau, enggan karena kesombongannya tersebut untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat. Sampai di akhir hayatnya, ya, di saat sakaratul maut Rasulullah SAW datang, sementara di sisi Abu Talib ada Abu Lahab dan ada Abu Jahal dan satu lagi bernama siapa lupa, ya. Maka Rasulullah bersabda, ya am, qul la ilaha illallah. Wahai paman, ucapkan la ilaha illallah. Kalimatan uhajju biha laka indallah. Kalimat ini aku akan bela kamu di hadapan Allah. Tapi apa kata Abu Jahal? Wahai Abu Talib, atarghabu an millati Abdul Muttalib? Apakah kamu benci kepada agama bapakmu Abdul Muttalib? Ternyata Abu Talib enggan untuk mengucapkan la ilaha illallah dan lebih memilih mati di atas agama bapaknya yang sesat dan musyrik. Ya, subhanallah. Iya. Nah, ini akhirnya namanya disebut dengan kufur iba wal istikbar. Seperti halnya juga dengan kufurnya iblis. Ya. Iblis disebut oleh Allah apa? Aba wastakbar. Dia enggan dan sombong. Maka minal kafirin. Maka ia pun termasuk orang-orang yang kafir. Ya. Macam yang kelima daripada kufur besar, ya akhi, yaitu yang disebut dengan kufur syak war raib. Ya, kufur ragu. Dia meragukan kebenaran Islam. Dia meragukan para rasul. Saya ragu, saya meragukan Islam. Orang yang meragukan kebenaran Al-Quran, meragukan kebenaran Islam, ini masuk, saudaraku sekalian, di dalam kufur ya besar. Kemudian macam yang keenam, ya akhi, yang disebut dengan kufur nifaq, kufur munafik. Apa itu? Yaitu dia ya mengucapkan 2 kalimat syahadat, membenarkan Islam dengan lisannya, tapi hatinya kufur, kafir, dia tidak menerima Islam, tidak mengakui ya Rasul dan mendustakan risalah Rasul. Walaupun lisannya apa? Mengucapkan 2 kalimat syahadat. Seperti halnya orang-orang munafik di zaman Rasulullah SAW. Maka Allah menyebutkan mereka itu innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik itu berada dalam keraknya api neraka. Na'udzubillah. Sallallahu salamata wal afiyah. Nah, ini kufur besar. Jadi kufur besar kata Ibnu Qayyim ada sekitar 5 atau 6 macam tadi. Ada lagi yang kedua disebutkan kufur kecil. Ini yang disebutkan Imam Bukhari dalam babnya ini. Ya, beliau mengatakan wa kufrin duna kufrin. Kufur di bawah kekufuran. Yaitu kufur yang tidak sampai kepada derajat pelakunya keluar dari Islam. Akan tetapi itu masuk di dalam kategori apa? Dosa besar. Ya. Makanya dosa besar itu disebut juga sebagai kufur. Semua dosa yang disebutkan oleh syariat kita sebagai kufur, namun pelakunya tidak keluar dari Islam, maka itu adalah masuk dalam kategori kufur kecil. Ya, contoh misalnya Allah berfirman, وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. Barang siapa yang tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan, maka dia kafir. Kata Ibnu Abbas ketika menafsirkan ayat ini apa? Walaisal kufru huna kama yafhamun. Kekafiran di dalam ayat ini tidaklah seperti yang dipahami oleh mereka kaum Khawarij. Wa innama kufrun la yanqulu 'anil millah. Akan tetapi kekufuran yang dimaksud dalam ayat ini adalah kekufuran yang tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam.
Kufrun duna kufrin, tapi ialah kekufuran di bawah kekufuran. Makanya Rasulullah tidak mengkafirkan Najasyi. Padahal Najasyi masuk Islam. Tapi apakah setelah masuk Islam dia berhukum dengan hukum Allah? Tidak. Bahkan salat pun tidak, kata Syekhul Islam. Namun ketika Najasyi meninggal dunia, ternyata Rasulullah melakukan salat gaib untuknya. Masya Allah. Saudaraku seiman, azani Allah wa iyyakum. Tidak seperti orang Khawarij. Kaum Khawarij mengatakan bahwa setiap orang yang berhukum dan hukum selain Allah kafir, murtad dari agama Islam. Sudah. Iya. Ini jelas batil. Karena saudaraku seiman, pada hakikatnya setiap orang yang berbuat maksiat ada makna berhak berhukum kepada hukum selain Islam. Contoh misalnya, orang yang makan riba, perbuatan riba apakah termasuk sesuatu yang ya ditetapkan dan disetujui oleh Islam? Jawab tidak. Berarti orang yang makan riba itu ada makna dia berhukum dan hukum selain Islam. Orang yang berzina, apakah zina itu termasuk syariat yang disetujui oleh Allah dan Rasulnya? Tentu tidak. Maka orang yang berzina ada makna dia telah berhukum dan hukum selain Islam. Makanya orang-orang Khawarij ya mengkafirkan pelaku riba, mengkafirkan pelaku zina. Maka semua pelaku dosa besar kata orang Khawarij kafir, murtad dari agama Islam. Kenapa kata mereka? Karena mereka hakikatnya sudah berhukum dan hukum selain Allah. Sedangkan Allah mengatakan wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah maka dia kafir. Artinya kata mereka murtad dari agama Islam. Sementara para sahabat dan Rasulullah memaknai daripada ayat itu ya bahwa kafir dalam ayat itu maksudnya kafir yang tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Namun akhi, para ulama mengatakan bahwa kufur kecil bisa berubah menjadi kufur besar. Kapan? Kalau ada yang disebut dengan istihlal, meyakini kehalalannya, dan mengatakan Allah telah menghalalkan. Contoh misalnya, orang yang berzina, kita tidak katakan kafir, tidak. Tapi itu pelaku dosa besar. Ahlussunnah wal Jamaah tidak mengkafirkan pelaku dosa besar. Ingat, yang mengkafirkan pelaku dosa besar hanyalah kaum Khawarij saja. Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan orang yang makan riba tidak kafir, tidak. Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan seorang pemimpin yang tidak berhukum dengan hukum Allah tidak kafir. Kapan kafir? Kecuali kalau dia meyakini bahwa Allah telah menghalalkannya. Dia mengatakan zina halal, Allah sudah menghalalkan. Dia mengatakan riba halal, dia berhukum selain Allah halal, boleh. Maka yang seperti ini seluruh ulama sepakat akhi bahwa pelakunya murtad dari agama Islam. Iya. Iya. Jadi kufur kecil bisa berubah menjadi kufur besar. Kalau disertai dengan tadi, meyakini kehalalannya, di mana dia mengatakan bahwa Allah telah menghalalkan ini dan itu. Iya. Ini bisa berubah menjadi kufur besar. Taib saudaraku seiman, azani Allah wa iyyakum. Imam Bukhari berkata di hadis nomor 29, haddatsana Abdullah bin Maslamah Al-Qa'nabi. Iya, ini seringkali perawi ini disebut Imam Bukhari dan beliau adalah merupakan perawi Muwatta. Dan beliau wafat pada tahun 221 Hijriah. Dari Malik, itu Malik bin Anas, Imam Darul Hijrah, penulis kitab Al-Muwatta. Ya, dan Imam Madhab Maliki yang wafat pada tahun 179 Hijriah. Dari Zaid bin Aslam, seorang thiqah yang sangat alim, dan beliau wafat pada tahun 136 Hijriah. Dari Atha bin Yasar, seorang tabi'in yang sangat alim, terkenal di masanya. Di zaman tabi'in itu Atha ada beberapa. Yang paling terkenal itu Atha bin Abi Rabah. Ya, demikian pula Atha bin Yasar. Ya, beliau wafat pada tahun 94 Hijriah. Dari Ibnu Abbas,
seorang sahabat yang mulia, dan beliau diberikan oleh Allah keilmuan yang luar biasa. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Uritun nar." Aku diperlihatkan oleh Allah api neraka. Masya Allah. Fa idza aktsaru ahliha nisa yakfurna. Ternyata aku melihat kebanyakan penduduknya adalah wanita. Mereka kafir. Qila ayakfurna billah. Lalu Rasulullah ditanya, apa maksudnya kafir kepada Allah, wahai Rasulullah? Kata Rasulullah, bukan. Yakfurnal ashir, akan tetapi mereka kafir kepada suami. Wa yakfurnal ihsan, dan mereka kafir kepada kebaikan suami. Lau ahsanta ila ihdahunna dahr, thumma ra'at minka syai'an qalat ma ra'aitu minka khairan qatta. Kalau kamu, hai suami, berbuat baik kepada mereka sepanjang masa, lalu gara-gara si istri melihat satu kesalahan dari kamu, si istri berkata, aku belum pernah melihat kamu kebaikan pada diri kamu sedikit pun juga. Subhanallah. Ini menunjukkan, akhi, melupakan banyak kebaikan seseorang kepada kita hanya karena gara-gara satu kesalahan, itu termasuk dosa besar. Itu termasuk kufur. Ya. Seorang istri kalau suaminya sudah banyak berbuat baik kepada dia, gara-gara satu kesalahan kemudian kita lupakan banyak kebaikan itu, wallahi ini dosa besar. Demikian pula kita berteman dengan seseorang, dan teman itu misalnya sudah banyak berbuat baik kepada kita, sudah banyak berbuat baik kepada kita. Gara-gara satu kesalahan teman itu lalu kita langsung benci dia, kita tinggalkan dia, la ilaha illallah. Ini, akhi, bukanlah sifat seorang yang beriman dengan keimanan yang sempurna, wallah. Ya. Melupakan banyak kebaikan hanya karena gara-gara satu kesalahan adalah merupakan kufur dan termasuk dosa besar. Saudaraku seiman, azani Allah wa iyyakum. Maka hati-hatilah ya, kita jangan sampai mempunyai sifat seperti ini. Ya. Seperti yang terutama para istri, jangan sampai engkau punya sifat seperti ini. Suami sudah banyak berbuat baik sama kamu, kemudian hanya karena kesalahan satu dan dua, kemudian kamu lupakan banyak kebaikan suami. Demikian pula suami. Ya, jangan hanya karena suami melihat satu dan dua kesalahan istri dan kekurangannya, kamu lupakan banyak kebaikan istri ya kepada dirimu. Gak layak buat kamu, wahai suami, seperti itu. Namun banyak suami seperti ini zaman sekarang. Si istri sudah banyak berbuat baik kepada suaminya. Ya, dia menjaga hartanya, menjaga anaknya. Gara-gara satu kesalahan, si suami langsung talak, langsung cerai. Iya, sungguh orang ini disebut dalam bahasa Arab dengan istilah laim, yang gak tahu terima kasih. Iya, kebaikan yang banyak itu kemudian kita lupakan gara-gara satu kesalahan. Dan terkadang kita sebagai hamba kepada Allah, ya Allah sudah banyak memberikan kepada kita banyak kenikmatan. Gara-gara Allah uji kita dengan satu ujian, kita langsung ngambek sama Allah. Makanya Allah mengatakan apa? Innal insana li rabbi lakanud. Sesungguhnya manusia itu kepada Rabbnya kanud. Kata Al-Hasan, kanud itu adalah orang yang menghitung-hitung musibah dan melupakan banyak nikmat yang Allah berikan kepadanya. Ya, Allahul musta'an. Baik ya akhi, saya kira cukup sampai di sini. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat. Dan insya Allah ya kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Billahi taufik, subhanakallah bihamdik, syahadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.